Saya aja difitnah ya. Jangan sangka. Rizwan memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janesian itu memfitnah saya. Grupnya semua. Apa fitnahnya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Karena orang kalau sudah tersangka, kakinya ini selangkah untuk masih sebagai terdakwa. Ya kan? Bang Adi, tapi Pak Jokowi sendiri apakah juga membaca ada pergeseran kasus ini untuk mungkin meretakkan hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Ya, beliau tahu itu semua. Tanggapannya gimana beliau? Ya, sebagai ayah. kalau kita bicara tanggapannya, ya, kan ini sudah menjelaskan oleh Pak Prabowo sendiri bagaimana beliau yang meminta sendiri Mas Gibran untuk jadi, gitu ya. Kalau kita bicara untuk wakil presiden itu ada sesi khusus sendiri lah. Tapi beliau ya menghadapi kasus ini, dia kan belum membaca itu, arahnya itu pasti akan ke sini, dan itu selalu tepat. Berapa kali saya ketemu beliau, berdiskusi dengan beliau, itu selalu tepat gambarannya itu. Ya, apa yang terjadi sekarang ini? Ya, jadi kalau kita lihat itu, kenapa? Ya, kalau pada saat itu saja Mas Roy itu, oke, saya mau lihat, hanya melihat saja. Hanya melihat tanpa mengambil. Tanpa mengambil, tanpa memeriksa, itu nggak masalah. Dari awal pertama. Tapi dia nggak ada. Sampai sekarang pun juga tinggi hati nggak mau untuk itu. Oke, yang jalan terbaik itu adalah pengadilan. Coba lihat, setelah ada status tersangka, diperiksa, ada komen, ada berkoar-koar seperti dulu lagi, ada nggak? Saya mau tahu. Masih terdengar Ada, ya. ya walaupun Enggak, tapi itu sangat soft. Oke. Betul nggak? Soft kan? Karena orang kalau sudah tersangka, kakinya ini selangkah untuk masih sebagai terdakwa. Ya kan? Ibaratnya begitu loh. Tapi soal ini nih, soal kebebasan berpendapat di komentar-komentar itu ya. Ah. Kemarin Mas Ade Darmawan juga udah kesini. Dia bilang, apa sih, saya nanya, trigger dari dia untuk melaporkan Pak Reo Suryo. Dia jawab, tapi aku mau tanya ke Mas Andi, sebenarnya triggernya atau batas ini udah keterlaluan nih dari Mas Andi itu apa kira-kira? Ya memang sudah keterlaluan dalam hal itu, ya, karena ini sudah memfitnah beliau. Itu saya aja difitnah ya, jangan sangka. Rizwan memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janesian itu memfitnah saya. Grupnya semua. Apa fitnahnya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Coba. Itu udah agak personal yang kayak gitu. Enggak, makanya kita bukan bicara personal. Dari Pak Jokowi juga tadi personal. Ya kan? Bukan masalah ijazah saja. Karena apa? Personality itu. Dan ini sebetulnya ada penumpang-penumpang juga. Ya, ingin memanfaatkan itu. Karena tujuan apa? 2029. Ingat, sekarang di survei Burhanuddin Muhtadi berapa persen? 83%. Kemarin waktu dia step down setahun yang lalu 86%, hanya 3% turun. Kalau orang yang setahun sudah itu pasti anjlok. Tapi ini kok terus dalam posisi disukai oleh masyarakat gitu loh. Oke. Berarti Bang Adi melihat ini bukan hanya dipolitisasi untuk menjatuhkan, tapi ada yang memang mencari celah untuk mungkin bisa memanfaatkan jalur lain melenggang ke 2029 di luar. Biar bagaimanapun ya, Pak Jokowi ini pasti diperhitungkan oleh kontestasi-kontestasi yang akan datang. Kenapa? Karena sampai sekarang itu masyarakat ketersukaannya itu masih tinggi. Satu itu. Yang kedua, kami itu solid semua. Ya. Kami ini Joman, Projo atau semua relawan Pak Jokowi ya, itu mereka juga solid. Relawan Prabowo Gibran itu juga solid. Gitu loh. Dan kita juga memberikan informasi kepada masyarakat untuk itu. Kalau kita bicara tentang netizen, the silent majority is more than netizen. Oke. Komentar. Majority Mas Ahmad gimana tuh? Silent majority-nya Sudah kubu Mas Teori Roy. aja, justru ada yang Dingin, bersuara itu. Dingin. Iya, itu kalau kita pakai Dingin apa gugup? kalau kita pakai teori fenomena gunung es, yang ngomong aja segitu, apalagi nggak ngomong lebih gede lagi. Itu kan cuma teori aja gitu loh. Analoginya ke situ. Ya. Ya, tapi saya mau lihat begini dari perspektif big data saja, lihat saja komentarnya
positif kah atau negatif kah. Tapi Kalau komentar juga banyak di Easy Buzzer. iya, makanya itu banyak itu. buzzer. Gampang itu Gimana, melihat. Bang? Kemarin aku di sebuah stasiun TV yang lain ada dari Drone Emprit. Dia bisa membuat analisa dan kalau susi jasa palsu ini ke kubu Joko Widodo itu negatifnya tinggi gitu loh. Nah, saya nggak mau bicara survei, kalau survei itu kan tergantung yang pesan, yang biayai dan seterusnya gitu. Nah, untuk soal kubu Jokowi masih solid, ya kalau saya lihat sekarang tuh apa kalau orang jalan itu udah limbung gitu loh ya. Misalnya sekarang Sylvester Matutina nggak bisa lagi hadir karena dikejar-kejar kasus harus dieksekusi. Beberapa yang lain juga tiarap. Sementara di kami tambah lagi pasukan baru. Jadi keterlibatan orang itu karena dia membersamai, ada di posisi yang dia melihat memang harus ditegakkan masalah ini. Bersamanya gitu. atau mereka menempel untuk ikut populer dalam kasus Ya, ini. Nah, kalau itu tepat sekali itu. Gimana? Kalau ikut populer kita lihat ya LBHP Muhammadiyah apa sih yang ditunggu popularitas mereka? Oh mereka juga dengan saya advokasi kasus PIK 2 itu ngelawan oligarki PIK 2 juga terus saja mereka lakukan. Kalau popularitas yang dicari apa sih yang manfaat dari populer dengan selembar ijazah begitu loh. Nah hari ini saya misalnya hadir dipanggil apakah media, kemudian mungkin. dipanggil media itu populer? Enggak, saya karena kewajiban diundang ya kita penuhi akad. Kalaupun enggak saya juga bisa diskusi lain. Jadi kepopuleran dengan ijazah enggak juga, kita juga punya aktivitas yang lain. Eksis juga tanpa ijazahnya Jokowi gitu loh. Bahwa kemudian publik membersamai kami ya misalnya saya dapat banyak apresiasi dari tokoh dari sejumlah statement saya saat membela Roy Suryo. Ya hikmah saja itu ya bagaimana lagi begitu. Karena pada akhirnya kita itu akan dihadapkan pada dua komentar yang itu pasti ada. Setuju dan tidak setuju. Yang kemudian misalnya ada yang nyinyir, ada yang pro. Itu biasa gitu loh. Jangankan kita orang kecil, Rasulullah ada yang kontra gitu loh. Nah, tapi ukurannya bukan di situ, kita balik lagi kepada soal ijazah tadi. Nah kalau hari ini sudah sampai pengadilan, kami nggak ada masalah juga sampai pengadilan. Tapi saya sendiri ragu kalau ini sampai pengadilan. Karena saya menganalisa begini. Kita sudah katakan begitu kan. Saya Kalau kita menganalisa- pertama nanti aku di lanjutin dulu pengadilan. ya. Saya menganalisa begini. Dulu Jokowi berusaha meminjam kekuasaan agar ini masuk di Pro Justisia. Laporan 30 April. Tapi begitu masuk barang ini berat, dia bingung ini mau keluar bagaimana. Dugaan saya ini akan pinjam kekuasaan untuk keluar dari kemelut ini. Kalau kami oke Oke ya. Minjem untuk keluar dari Justru yang berat itu adalah Rasul dan kawan-kawan ini dan status tersangka. Enggak ada masalah. Itu yang cukup berat. Yang penting buat nggak mereka. ditahan Artinya gitu. apa? Ya nanti kita lihat ya, nanti pemeriksaan kedua. Sylvester Matutina jangan Pemeriksaan ditahan. kedua nanti kita bisa lihat ya. Itu kan ada teknik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ini pemeriksaan ini bukan satu ending. Karena ada permintaan untuk saksi meringankan itu. Kan saksi ahlinya juga belum diperiksa dari pihak mereka. Itu alasan utamanya. Ya. Jadi, menurut Bang Ada Andi, jaminan yang itu. kedua pemeriksaan bisa tahan nih. Ya menurut saya, kalau itu semua clear dan clean dan juga itu sangat bukti kuat, itu pasti akan ditahan. Ya. Dan itu subjektif loh. Ingat ya. Oke. Tidak Justru bisa kalau ada orang objektif- yang mau, yang ini nggak bisa. Itu subjektif karena itu ada kuhab. Justru objektifnya Polda tidak akan menahan. Kenapa? Karena Firly Bahuri saja yang tersangka Nah di ini Polda kan nggak Kemarin ditahan-tahan. kita bicara lain dulu nih. Tapi Ya. kan Kita tetap case status itu kita tersangka. bicara. Sekarang persoalannya kalau kita Jadi, gua lanjutin persamaan di dulu depan dong. hukum, Oke, apa tadi sudah bedanya panjang. tersangka begitu? Nanti Bang Andi ini lagi. Iya kan udah banyak panjang deh. Iya. Udah kalau ngomong susah direm. Itu dia. Ya. Oke, Bang Andi. Iya. Semua Kasih aja lah rata. dia biar puas. Oh, iya. Saya lihat dia udah gulana. Kasih aja. Bukan kuda-kulana karena lu Kasih aja ngomong tuh barang. itu. Gua tanya lu bisa potong nggak? Kalau dia begitu masa kalau nggak dipotong jalan terus. Oke. Iya kan?